Baik, yang terhormat Bapak dosen dan juga kita masuk ke dalam bagian 2. Mohon maaf karena videonya menjadi 2 karena sebenarnya tidak cukup memorinya. Jadi untuk yang tadi, yang pertama terlebih dahulu dan yang kedua langsung hari sekarang maksudnya di bagian 2 ini. Itu tentang menjelaskan mengkomunikasikan visi di SDIT Al Asyariah. Dan untuk visinya tadi dijelaskan di bagian awal, silakan untuk dicek kembali. Kemudian lanjutkan ke SDIT Al Asyariah ya. Kemudian saya menanyakan, kebetulan pada saat itu saya mengkomunikasikan ini dengan Ibu Risa, ataupun biasanya disebut di SDIT Al Asyariah itu adalah Ustazah Risa. Kenapa? Karena di masa pandemi Corona ataupun COVID-19 ini tidak masuk sekolah dan kita berkomunikasi dengan gurunya karena pada saat itu kepala dari sekolah SDIT Al Asyariah tidak hadir gitu kan. Kemudian saya menanyakan nama sekolahnya yaitu SDIT Al Asyariah. Kemudian nama kepala sekolahnya yaitu Bapak Ahmad Fahmi MPD yang terhormat. Kemudian ada wakil kepala sekolah Pak Bapak Muhammad, ataupun di sana itu disebutnya Ustaz dan Ustazah. Kalau misalkan kepala sekolah berarti di sini Ustaz Ahmad Fahmi MPD. Kemudian untuk wakil kepala sekolahnya adalah Ustaz Aditya Setiadi. Kemudian saya menanyakan tahun dibangun ya. Tahun dibangun itu tahun 2019. Berarti kalau misalkan hari ini 2020 ini baru mau angkatan kedua gitu kan. Kemudian jumlah gurunya ada 4. Yang pertama ada guru kelas 1 yaitu ada Ustazah Risa Khairunisa SPD. Kemudian ada guru kelas 2-nya adalah Ustazah Herlina Nurjamilah SPD. Kemudian di sini guru bahasa Arabnya ada Ustazah Ipaul Fazakiyah SPD, dan juga untuk guru PAI-nya ada Ustazah Lia Rismawati SPD yang kebetulan sekali ini adalah alumni yaitu dari STI Al Masudiyah seperti itu. Kemudian visi sekolah yang ada di sana yaitu terwujudnya sekolah unggul, berdaya saing dan berkarakter Islam menuju terbentuknya generasi mandiri berakhlak rasuli. Ini sangat luar biasa ya, yang dicetuskan ataupun yang dibuat di visi sekolah ini sangat luar biasa. Kemudian saya juga menanyakan misinya juga ada beberapa, diantaranya ada 4 yang saya tangkap dari Ustazah Risa, yaitu yang pertama menciptakan sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua membiasakan dekat dengan Al-Quran. Masya Allah ini sangat luar biasa sekali gitu kan. Anak kecil yang biasanya sangat sulit ya untuk belajar agama Islam, terutama dalam pendidikan tentang Al-Quran. Namun hari ini di sekolah SDIT Al Asyariah ini mereka dibimbing untuk sama-sama belajar tentang Al-Quran seperti itu. Kemudian membiasakan kegiatan Islami. Nah, untuk kegiatan Islami ini kegiatannya biasanya ada belajar ngaji bareng, kemudian juga di sana itu ada sholat duha dan sebagainya. Tentunya ini sekolah yang luar biasa menurut saya gitu kan. Kemudian yang keempat adalah memotivasi dan memfasilitasi terbentuknya karakter Islami. Tentunya ini sebuah motivasi yang disiapkan ataupun yang diberikan dari ustadz-ustadz yang ada di sana. Kemudian fasilitas juga yang sudah dibuat. Kemudian ke depan barangkali ini akan semakin luar biasa lagi gitu kan. Kemudian nih di sini ada yang menarik yaitu keunggulan sekolah di SDIT Al Asyariah. Keunggulannya adalah yaitu ada doa, one day one ayat gitu kan. Jadi satu hari satu ayat ya. Kalau kita melihat dari karakter anak ketika mereka belajar Al-Quran, kalau misalkan mereka belajar itu kan mereka itu kalau belajar dari waktu kecil itu bagai menulis di atas batu gitu kan. Artinya kalau misalkan kita menerapkan karakter seperti ini, sistem seperti ini, pembelajaran yang cukup luar biasa, one day one ayat, satu hari satu ayat, ini sangat luar biasa gitu kan. Ini sangat termotivasi lah untuk kita semua. Jadi setiap hari satu ayat gitu kan, itu dihafalkan. Kemudian
trilingual class, ataupun bahasanya bahasa Sunda, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Ada 3 bahasa ya. Kemudian ada learn by fun, belajar dengan kesenangan. Kalau anak ya biasanya suka dengan senang-senang gitu kan, tepuk-tepukan gitu kan, nyanyi-nyanyi, ataupun kegiatan-kegiatan kelompok yang lainnya. Kemudian ada polisi akhlak nih. Jadi menjaga akhlak. Ketika mereka belajar di sekolah, maka mereka ini harus menjaga diri mereka masing-masing ya. Tentunya ini dibimbing dengan para ustadz-ustadzah. Kemudian hal ini pun harus dipraktikkan di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah, melainkan di rumah pun harus menjaga tentang polisi akhlak ini. Bagaimana akhlak dengan guru, dengan teman. Maka hal ini pun sangat luar biasa. Kemudian ada school day gitu kan, hari eskul khusus ya. Kemudian everyday duha, ada duha setiap hari, scouting atau pramuka sit wajib gitu kan, SDIT wajib. Kemudian ada teacher, kemudian ada market day ataupun hari pasar. Ini sangat menarik gitu kan. Saya melihat di Purabaya ini sekolah ini sangat menarik ya. Ketika dibangun pada tahun 2019 dengan jumlah anak yang kalau pertama itu memang sedikit ya. Ada sekitar 11 orang. Kemudian mereka dibimbing dengan sangat luar biasa gitu kan. Sehingga pada tahun ini dikatakan oleh Ustazah Risa itu siswanya meningkat. Alhamdulillah gitu kan. Berarti ada sebuah statement yang luar biasa sehingga ini menjadi rating gitu kan. Jadi penambahan siswa. Kemudian ada scouting class dan outbound gitu kan. Ini menarik sekali. Ada monthly reward, mohon maaf kalau misalkan saya mengucapkan dengan salah. Kemudian ataupun imbalan bulanan. Kemudian ada counseling day, hari konseling, konsultasi nih. Kalau misalkan ada seorang anak yang memang memiliki hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kemudian ada sesuatu hal yang kurang enak, misalkan ini anak-anak bisa konsultasi nih. Dan juga biasanya dibimbing oleh ustazahnya ataupun ustaznya. Apa nih kendalanya? Misalkan kalaupun tidak sekolah ditanya gitu kan. Ini ada konsultasi luar biasa. Kemudian ada home visit ya, kunjungan rumah. Ya, kalaupun memang ada beberapa siswa yang ini kemudian mereka saling mengunjungi juga seperti itu. Ada juga pekan kreativitas gitu kan. Dan kalau nggak salah di sini juga selama 1 bulan sekali ini mengadakan tour gitu kan ke tempat-tempat yang mendidik gitu kan. Beberapa bulan yang lalu saya melihat mereka berangkat ke pesantren Maba Islam Dalindung. Di sana mereka tidak hanya main-main saja, tapi mereka main sambil belajar ya. Mereka tahu bagaimana kuda berjalan gitu kan, bagaimana apa itu memanah dan sebagainya lah. Karena di sana juga fasilitasnya luar biasa, jadi mereka memahami gitu kan. Kemudian selanjutnya tentang indikasi visi yang ada di SDIT. Unggul dalam pembelajaran, artinya itu adalah tepat waktu dalam belajar dan selalu siap dalam belajar. Itu yang A. Kemudian yang B-nya unggul dalam pembelajaran agama, itu artinya adalah belajar ngaji, di dalamnya sholat, sunat dan wajib, yaitu one day one ayat juga gitu kan. Unggul dalam kemandirian, ya itu biasanya selalu berusaha sendiri setelah dikasih tahu ya. Ketika sudah dikasih tahu, mereka disuruh belajar sendiri ya, karena sudah dikasih tahu. Jadi setelah dikasih tahu, mereka harus terus belajar gitu kan, belajar bahwasanya bagaimana mempraktikannya, bagaimana mempraktikkan pembelajaran yang sudah dijelaskan. Kemudian unggul dalam kemandirian, itu selalu berusaha sendiri. Unggul dalam kreativitas dan pembelajaran observasi. Jadi ketika mereka observasi, mereka di sana harus bisa kreatif gitu kan dalam pembelajarannya. Kemudian one day one ayat tadi juga. Dan kemudian pemahaman tentang warga sekolah terhadap visi misi sekolah. Ya, itu banyaknya dukungan dan juga dari masyarakat. Tentunya kalau misalkan membuat lembaga pasti ada dukungan dan juga ada kontranya. Tapi melihat dari hal ini sepertinya ini luar biasa sekali, dari warga sekolahnya sangat mendukung untuk adanya SDIT ala syariah. Kemudian upaya pelaksanaan visi misi itu biasanya
ada riset, analisis, kesiapan, dan juga fasilitas. Itu sangat umum lah gitu kan. Riset, lingkungan sekolahnya diteliti gitu. Analisis, sejauh mana kebutuhan sekolah SDIT yang akan dibangun. Itu biasanya dianalisis terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Kesiapan pembukaan sekolah tentunya ini dipersiapkan dengan semaksimal mungkin secara profesionalitas. Guru pendidik juga yang mengajarnya ini harus sudah siap ya. Kemudian fasilitas juga sudah disiapkan di sana. Kemudian pembuka, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Asy'ariyah adalah salah satu sekolah dasar dari beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Purabaya. Dengan jenis jenjangnya adalah sekolah dasar ya. Dan terakhir kesimpulan, Sekolah SD Al-Asy'ariyah berada di Kampung Gobakan, Desa Purabaya, Kecamatan Purabaya, berdiri sejak tahun 2019 dengan dukungan dari warga sekitar, dengan dikepalai oleh Bapak ataupun Ustazah Bapak Ahmad Fahmi MPD serta staf pengurus. Sekolah ini dibangun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sekolah di sini dibatasi dengan maksimal siswa per kelas adalah 24 siswa, dengan alasan agar lebih insentifnya pengawasan dan pengajaran terhadap siswa di SDIT. Sangat luar biasa. Jadi supaya lebih bisa terlihat dengan baik oleh ustazahnya gitu kan. Baik, demikian teman-teman semua dan juga Bapak dosen dari mata kuliah yang hari ini saya jelaskan ataupun tentang mempresentasikan dari sekolah SDIT Al-Asy'ariyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu, yaitu dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Pendidikan, yaitu dosennya adalah Bapak Ahmadini MPD. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya dan untuk sekolah dasar ataupun kepala sekolah dari SDIT Al-Asy'ariyah yang sudah mengizinkan untuk kami mahasiswa dan juga ustazah yang lainnya untuk kami melaksanakan penelitian ataupun melihat dari kegiatan sekolah ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan sekolah SDIT Al-Asy'ariyah. Dan juga rekan-rekan semua, ucapkan terima kasih. Dan untuk semua yang memang nonton video ini, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.